Oke, selamat malam semuanya. Malam. Saya dan Bu Helgi merasa sangat terhormat bisa berada di sini untuk memulai perjalanan belajar yang penting, yaitu bagaimana metode Montessori dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar membaca dan menulis. Saat ini, kita berkumpul hari ini, kita mengetahui bahwa setiap anak adalah unik dan berharga, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di dalam dunia pendidikan, tujuan kita adalah memberikan setiap anak kesempatan yang setara dalam mencapai potensi mereka. Webinar ini kami dedikasikan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan Montessori dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak-anak kita, sehingga mereka juga dapat meraih kemampuan membaca dan menulis dengan keyakinan. Kita akan mendengarkan panduan dari Bu Helzi yang memiliki pengalaman dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar. Saya ceritakan sedikit ya latar belakang Bu Helzi. Bu Helzi adalah seorang ibu yang memiliki anak kembar berkebutuhan khusus, yang juga berada dalam spektrum autisme. Saat ini mereka sudah hampir memasuki masa pubertas. Ibu Helzi sangat mencintai dunia pendidikan. Beliau pernah mengajar di sekolah dasar swasta di Jambi selama 10 tahun. Saat ini beliau sedang merintis rumah belajar Montessori di Jambi. Jadi, kita mulai hari ini dengan semangat untuk menggali cara-cara terbaik dalam membantu anak-anak ABK kita meraih keberhasilan dalam literasi. Saya yakin webinar ini akan memberikan Anda panduan yang berharga untuk membantu anak-anak Anda atau anak didik Anda meraih keberhasilan dalam literasi. Terima kasih ya telah bergabung dan mari kita mulai Bu Helzi. Baik, Leo. Terima kasih Leo dan selamat malam untuk seluruh anggota webinar yang bisa hadir malam ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas? Jelas, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Baiklah, kita langsung aja ke materi kita malam ini, yaitu bagaimana membantu anak-anak dengan kesulitan membaca dan menulis menggunakan pendekatan metode Montessori. Jadi sebelumnya yang ingin pertama-tama saya jelaskan adalah metode Montessori itu merupakan gaya hidup. Jadi gaya hidup di mana kita mendidik anak-anak dengan lingkungan yang dipersiapkan sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak agar anak-anak bisa belajar dengan bahagia dan mandiri. Baik, apakah slide-nya terlihat jelas? Halo? Jelas ya, bisa terbaca ya. Jadi di Montessori ada 5 area utama, yaitu area keterampilan hidup, sensorial, bahasa, matematika, dan ilmu budaya. Dan di webinar malam ini, membaca dan menulis itu termasuk ke area bahasa. Namun sebelum anak-anak kita sampai di area bahasa, kita harus stimulasi dulu 2 area sebelumnya, yaitu keterampilan hidup dan area sensorial, agar anak-anak kita nanti ketika memasuki area bahasa, persiapan membaca dan menulis, mereka benar-benar sudah siap secara motorik, secara mental. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih kegiatan keterampilan hidup untuk anak usia dini itu. Nah, kegiatan keterampilan hidup mencakup 4 aspek utama. Ada pengembangan keterampilan motorik, merawat lingkungan, merawat diri, kecakapan sosial, dan sopan santun. Nah, sekarang kita akan lihat apa-apa saja sih kegiatan pengembangan keterampilan motorik. Kita bisa lihat di gambar berikut ini. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu tentang menyendok. Nah, mungkin ibu-ibu yang ada di sini bertanya, kita kan mau belajar membaca dan menulis, kenapa Bu Elzia malah menampilkan kegiatan menyendok. Jadi di sini di gambar ini terlihat kegiatan menyendok kacang hijau di antara 2 mangkok. Kenapa anak-anak kita ajarkan menyendok terlebih dahulu sebelum mereka belajar menulis ataupun membaca?
Karena dengan kegiatan menyendok itu, anak-anak sedang mempersiapkan otot tangan mereka. Jadi kekuatan otot tangannya, ujung jarinya, fokusnya, konsentrasinya itu dilatih di kegiatan keterampilan hidup dalam kegiatan menyendok. Menyendok juga bisa divariasikan kegiatannya dengan jenis kacang-kacangan yang lain, kacang merah, jagung, dan sebagainya, di mana tujuan utamanya adalah melatih kemandirian anak menyendok, namun tujuan tidak langsungnya adalah mempersiapkan anak di kegiatan menulis. Nah, di sini anak menyendok dari kiri ke kanan. Sebagaimana kita menulis, tangan kita bergerak dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan menuang. Di sini ada menuang benda padat, menuang benda cair. Kenapa sih anak-anak harus belajar menuang? Apa sih hubungannya dengan kegiatan menulis dan membaca? Mungkin ada anak-anak Bapak Ibu yang pernah punya kendala dalam menulis itu, Bu, kok anak saya tuh kalau menulis terlalu kuat ya? Kok hurufnya terlalu besar ya? Kok keluar garis ya? Nah, dengan kegiatan menuang ini, anak berlatih mengatur tangan mereka, posisi tangan mereka, dan memperkirakan sebanyak apa ya yang akan dituang ke gelas. Nah, kalau misalnya menuang cairan, kalau anak-anak belum mempunyai kemampuan memperkirakan, kemungkinan airnya akan tumpah. Nah, makanya ini akan dilatih dulu, di mana nanti berfungsi ketika anak-anak menulis, anak-anak bisa memperkirakan, oh di garis yang ini hurufnya cocoknya sebesar ini. Kalau saya buat terlalu besar, nanti keluar garis. Nah, inilah guna kegiatan keterampilan hidup ini dengan hubungannya pada kegiatan menulis nanti. Kita lihat lagi kegiatan lain. Memindahkan. Nah, di sini memindahkan pom-pom menggunakan capit, bisa juga memindahkan air dengan pipet, tetes, di mana akan melatih ujung-ujung jari yang akan digunakan nanti untuk memegang pensil ketika anak belajar menulis. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, Bu, kok anak saya kalau pegang pensil masih kurang benar, masih nggak punya kekuatan, nah maka yang harus ibu bapak cek adalah di keterampilan ini, apakah sudah mampu memindahkan benda dengan jepitan atau belum, apakah sudah mampu membuka dan memasang jepitan baju. Ini sangat berhubungan dengan kegiatan menulis. Nah, ini juga menyapu, ini merupakan kegiatan merawat lingkungan yang kita ajarkan pada anak-anak usia dini sebelum mereka nanti belajar membaca dan menulis. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini terlihat sangat-sangat sederhana, namun bermanfaat sangat luar biasa untuk persiapan dan perkembangan anak ketika membaca dan menulis. Karena ketika melakukan kegiatan ini, kita kan juga menambah kosakata mereka. Misalnya kita bilang jepit, atau buka, sapu, itu akan membuat mereka ketika mereka nanti membaca kata jepit, mereka sudah membayangkan, oh kegiatan menjepit itu aku pernah coba, begini loh caranya. Misalnya membaca kata sapu, sudah bisa membayangkan, oh sapu itu begini loh bendanya, saya pernah pakai kok. Nah, jadi hal-hal ini selain melatih keterampilan otot-otot tangan, fokus, konsentrasi, serta percaya diri anak ketika nanti belajar membaca menulis, juga melatih kemandirian anak. Nah, berikutnya meronce dan menjahit sederhana. Meronce ini sangat baik untuk melatih fokus dan konsentrasi anak. Dimana ketika anak menulis, membaca kan butuh fokus, butuh konsentrasi ketika harus membedakan huruf, harus membaca dari kiri ke kanan, itu benar-benar butuh fokus dan konsentrasi. Jadi kita latih dulu di kegiatan keterampilan hidup. Nah, karena inilah fondasi awal anak untuk bisa siap membaca dan menulis. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian tadi sudah kegiatan keterampilan hidup. Yang kedua tadi adalah area sensorial, area sensori, di mana di sini ada 7 bagian sensori. Yang pertama adalah visual diskriminasi. Yang kedua adalah area raba. Jadi yang perlu kita stimulasi untuk anak-anak sebelum membaca menulis adalah area raba mereka. Mereka mampu meraba bagian kasar, halus. Jadi ketika ada nanti kata-kata kasar, halus, mereka tidak bingung lagi dengan makna kata itu karena sudah pernah merasakannya sendiri. Nah, kemudian ini pengecapan ya. Jadi di area ini kita juga bisa melatih anak-anak untuk area pengecapan. Misalnya kita mencoba mencicip gula, garam rasanya asin, gula rasanya manis.
Nanti ketika belajar membaca dan menulis, ada kata manis, kata asin, kata pahit. Itu sesuatu yang sudah ada maknanya di dalam otak anak-anak kita, karena mereka sudah pernah melakukannya. Dan kemudian juga ada indera penciuman, kita bisa melatih anak-anak kita di indera penciuman, misalnya mencium bau sabun, bau parfum, bau serbuk kopi. Nah, kemudian juga di auditori. Nah, ini yang paling penting. Kenapa sih indera pendengaran anak itu harus kita stimulasi dulu sebelum belajar membaca dan menulis? Karena ketika anak belajar membaca, itu kan mendengar bunyi huruf fonik. Jadi ketika dikatakan ayam, ada bunyi A di situ. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa menangkap bunyi A itu kalau secara pendengaran mereka belum kita stimulasi. Jadi di dalam Montessori itu, pendengaran anak-anak usia dini bisa kita stimulasi dengan kegiatan-kegiatan sederhana. Contohnya begini, ibu bapak masukkan misalnya batu kecil ke dalam kaleng, kemudian kan dikuncang, ini bunyi batu. Kalau yang bunyi seperti ini kelereng, kalau yang seperti ini pasir. Nah, dari situlah kepekaan pendengaran mereka kita latih dulu, sehingga ketika nanti anak sampai di tahap belajar membaca, mendengar fonik, karena membaca itu kan pokok utamanya, modal utamanya adalah anak mampu mendengar bunyi suku kata ataupun bunyi huruf di dalam kata. Ketika ada kata buku, berarti ada bunyi suku kata bu dan pu. Nah, ini dilatih dulu di areal auditori, pada areal sensorial. Nah, kemudian juga anak dikenalkan dengan bentuk-bentuk dasar geometri. Kenapa sih harus dikenalkan dengan bentuk dasar geometri kayak seperti segitiga, segi empat? Itu melatih anak di awal untuk membedakan bentuk. Jadi ini bentuknya segitiga, ini bentuknya lingkaran. Nah, ini juga mempersiapkan anak ketika nanti anak akan mengenal huruf abjad yang berbeda-beda, A bentuknya begini, B begini, C begini. Nah, itu dilatih dulu di areal sini, dipersiapkan. Nah, yang ketujuh ini area aljabar atau matematika, di mana nanti juga akan berguna ketika anak belajar areal matematika. Nah, inilah 7 areal sensorial yang sangat penting Bapak Ibu stimulasi dulu sebelum masuk area membaca dan menulis. Karena sering anak-anak yang kesulitan membaca dan menulis itu sebenarnya bermasalah di sensorial dan di keterampilan gitu. Jadi kalau misalnya saya contohkan gini Bu, anak saya kalau pegang pensil itu kayak nggak bertenaga Bu, kalau menulis harus dipegang tangannya, kalau nggak dipegang tangannya dia nggak nulis, dia stop. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah anak Bapak Ibu sudah bisa menyuap makanan sendiri? Lalu jawabannya belum. Selama makan biasanya saya suapin Bu anak saya. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Jadi bisa menyendok makanan dulu, baru kemudian bisa memegang pensil. Nah, itu harusnya urutan yang terjadi. Kita lanjutkan. Nah, area sensorial ini di dalam Montessori itu memang ada alat-alatnya yang digunakan, di mana ini akan melatih diskriminasi visual, mereka bisa membedakan ukuran, berat, ringan, sehingga ketika nanti membaca kata ringan, sudah bisa membedakan, oh iya, saya dulu pernah loh pegang benda yang ringan, kalau dengan berat itu memang beda. Kalau berat itu kita lebih susah mengangkatnya. Jadi anak-anak punya modal itu ketika nanti belajar membaca dan menulis. Nah, di sini saya contohkan 4 kegiatan sensorial. Nah, dan yang sering menjadi pertanyaan itu, Bu, apakah saya harus beli aparatus Montessori itu semuanya untuk bisa menstimulasi anak saya? Sebenarnya tidak harus beli, asalkan Bapak Ibu bisa mencarikan benda-benda lain yang fungsinya tuh mirip. Misalnya ya, yang Pinkoware ini misalnya target kita adalah mengurutkan benda dari besar ke kecil. Kemudian kita tidak punya alat ini. Nah, kita bisa menggunakan mungkin sendok yang berbeda ukuran atau mangkok yang berbeda ukuran, atau Bapak Ibu misalnya tinggal di suatu daerah tepi sungai yang di sana banyak batu yang berbeda ukuran, mungkin bisa juga kita gunakan. Jadi alat-alat Montessori itu sebenarnya tidak dibeli, tapi yang paling penting itu adalah di mana orang tua memahami apa fungsinya, stimulasi apa yang akan ditargetkan, sehingga bisa mencari alat-alat yang ada di sekitar lingkungan kita untuk dapat digunakan menstimulasi anak-anak kita. Nah, kalau kayak botol penciuman ini kan bisa aja pakai botol-botol yang ada di rumah, kemudian diisi dengan misalnya bau rempah atau serbuk kopi. Nah, ini sangat bisa dicari dan diusahakan.
Kemudian kita setelah anak-anak melewati tadi tahap keterampilan hidup, mereka udah oke, sudah mulai mandiri, bisa makan sendiri, yang sederhana aja ya, bisa menyiapkan makanan atau bisa memasang baju sendiri. Setelah ini siap, kemudian di area serial juga sudah kita persiapkan, baru kita masuk ke area bahasa. Nah, setelah masuk ke area bahasa, kita tidak langsung mengajarkan membaca dan menulis, tapi kita akan masuk ke pra dulu. Nah, di sini ada pra menulis, ada 10 hal yang harus kita persiapkan untuk pra menulis. Nah, tadi yang kita lihat tadi di keterampilan hidup, di area keterampilan hidup tadi itu gunanya untuk membangun ini. Nah, misalnya tadi meronce, berarti melatih koordinasi mata dan tangan. Nah, ini yang perlu kita cek satu-satu di anak kita, di bagian mana yang kira-kira mereka masih kurang, maka itu yang akan kita stimulasi lebih sebelum masuk ke area menulis. Jadi pra-nya dulu diluluskan. Seperti ini kekuatan tubuh bagian atas. Apa sih Bu contohnya kekuatan tubuh bagian atas? Ketika anak belum memiliki kekuatan tubuh bagian atas, maka ketika dia menulis di meja itu bahunya seperti enggak tegak gitu. Jadi kayak terlalu menekan gitu. Kemudian apa sih yang perlu kita stimulasi untuk kekuatan tubuh bagian atas? Ini bisa dengan cara lempar tangkap bola. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dengan melatih anak mandi sendiri tapi pakai gayung. Ya. Sekarang kan emang agak jarang ya, di rumah mungkin udah pada pakai shower, tapi kalau pakai gayung, airnya dari ember, itu sangat bagus juga untuk melatih kekuatan tubuh bagian atas. Di mana air itu kan ada bebannya ketika diangkat oleh anak untuk menyiram bagian badannya, itu juga akan menguatkan jari-jari tangan mereka. Dan ini juga melatih integrasi bilateral. Kenapa? Karena ketika kita menyiramkan air ke badan, itu tangan kanan kita melewati garis tengah tubuh kita bilateral ke arah bagian tubuh sebelah kiri. Baru kita menyiram. Begitu juga menyabuni badan. Kita kan tangan kanan menyabuni bahu sebelah kiri, tangan kiri bahu sebelah kanan. Jadi ini sangat melatih keseimbangan gerak anak kiri dan kanan. Begitu juga dengan dominasi tangan. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan satu tangan yang sebagai pekerja utamanya dan tangan yang sebelahnya itu sebagai pendamping. Nah, ini juga kita akan lihat di anak-anak kita bagaimana apakah mereka sudah bisa. Nah, kemudian tadi pra menulis sudah dilatih di kegiatan sebelumnya secara 3 dimensi ya, meronce, menggunting dan sebagainya macam. Kemudian kita coba naikkan sedikit ke area lembar kerja yang menggunakan kertas. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi tahapan memegang pensil pada anak itu ada tahapan sesuai usianya. Jadi pertama kali yang ini dulu. Kalau anak 10 bulan sudah bisa memegang dengan 2 jari, 2 jari dan telunjuk. Kemudian kalau yang masih di bawah 2 tahun masih digenggam, itu memang masih periodenya begitu. Kemudian yang 3 tahun seperti gambar nomor 3. Di 3-4 tahun sudah mulai cara memegangnya sudah mulai ke arah lebih baik. Nah, di usia 5-6 baru biasanya terbentuk kemampuan memegang pensil yang baik. Nah, jika anak sudah lebih usianya 5 atau 6 tahun, tapi belum bisa memegang pensil seperti ini, nah itulah yang tadi kita cek dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, apakah masih ada yang bermasalah. Nah, ini kita bisa juga melatih anak dengan menggunting pola-pola sederhana. Untuk persepsi visual bisa dengan menentukan arah, membedakan warna, memasang puzzle. Untuk melintasi garis tengah, ini contoh lembar kerja yang bisa kita gunakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian yang mana yang anaknya masih bermasalah. Misalnya di bagian koordinasi bilateral, anak saya udah oke. Kalau di persepsi visual sepertinya masih kurang, berarti yang ini yang yang lebih banyak distimulasi. Kemudian kalau melintasi garis tengah sudah baik, tapi kalau melintasi garis diagonal masih sering kurang fokus atau kurang miring atau ada masalah yang lain. Nah, inilah yang akan dicek.
Nah, koordinasi mata dan tangannya bagaimana ketika menempelkan stiker-stiker dot itu, nah ke kepiting ini apakah sudah tepat lem stiker itu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cek. Kemudian bagaimana? Apakah sudah mampu mengontrol gerakan pensilnya? Nah, kita bisa cek dengan lembar kerja seperti ini. Karena ini kan lebih membutuhkan pensilnya bergerak ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Nah, kita bisa gunakan ini untuk mencoba mengobservasi bagaimana kemampuan kontrol pensil anak kita. Nah, kalau tadi pra menulis sudah kita cek, sekarang kita lihat lagi pra membaca. Jadi apakah anak-anak itu tidak langsung kita ajarin huruf, langsung membaca? Tidak, memang prosesnya itu panjang ya dari dasar tadi. Apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, itu sangat penting kita bagi dalam tahap-tahap yang sangat sederhana. Sehingga anak-anak kita ini tidak mengalami yang namanya trauma. Gitu. Kok sulit. Kita tidak ingin anak kita merasa kesulitan. Kalau mungkin di terapi ABA VB itu ibaratnya ada tas analisisnya. Jadi awalnya tadi keterampilan hidupnya dulu, menyendok dulu, udah oke, kemudian sensorialnya baru oke ke pra membacanya. Jadi ini satu-satu dulu kita bangun fondasinya. Jika Bapak Ibu ingin suatu saat anak-anak bisa membaca menulis dengan bahagia, dengan perkembangan maksimal, dan mempunyai minat baca sepanjang hayat. Jadi kalau hanya bisa membaca, itu banyak anak yang bisa membaca. Tapi punya minat baca, itu adalah PR. Jadi kenapa banyak anak-anak yang tidak punya minat baca? Karena stimulasi membacanya itu meloncat, tidak dipersiapkan dari awal. Jadi tiba-tiba anak sudah langsung belajar huruf abjad, dan ini bagi mereka mengejutkan. Indra-indra mereka belum distimulasi, belum siap. Nah, di pra membaca ini ada kegiatan mendengarkan cerita. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu yang bercerita, Bu, kalau bagaimana kalau anak saya spesial, anak autistik kan kalau mendengarkan cerita nggak mau fokus, Bu. Mungkin kita sesuaikan ceritanya yang pendek, yang kira-kira mungkin pakai boneka tangan, yang kira-kira bisa melatih fokus anak untuk melihat kita. Kita sesuaikan rentangnya. Kenapa? Kalau anak belum mau mendengarkan kita bercerita, ya berarti anak kita belum siap untuk kita ajarkan membaca. Jadi perlu dulu mereka punya atensi. Kita juga bisa ajak menyanyi, nyanyi anak-anak yang sederhana, bisa membacakan buku cerita. Kita lihat kegiatan lain, ini juga salah satu pra membaca, yaitu mencocokkan objek, baik itu warna, bentuk, itu bisa kita latih dulu sebelum anak kita membaca. Kita juga cek kemampuan mensortir. Nanti kan juga anak akan membedakan mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Nah, dasarnya itu di mensortir dulu, mensortir yang paling sederhana, mensortir warna dulu, mungkin nanti mensortir bentuk segitiga, baru nanti di tahap membaca menulis, baru kita ajarkan mensortir huruf besar dan huruf kecil. Kemudian pola dasar. Ini kan pola dasar ABAB kita bisa gunakan di sini, menggunakan warna dulu, dua warna dulu yang sederhana. Kemudian mengelompokkan juga sangat perlu dalam kegiatan membaca dan menulis. Di sini kita latih dulu dengan yang paling sederhana. Jadi klasifikasi hewan dan buah-buahan. Nah, ini kita latih dulu sambil kita perkaya kosakata anak. Jadi pas kegiatan ini anak tahu mana yang anggur, udang, gajah. Ketika membaca nanti gajah, anak sudah bisa membayangkan gajah itu seperti apa, ada belalai. Nah, inilah yang kita inginkan sehingga proses membaca itu benar-benar bergerak dari yang paling sederhana sampai ke tingkat yang paling komplit dan bermakna. Jadi membaca di Montessori itu tidak hanya membunyikan gajah, tidak, tapi gajah lalu anak bisa membayangkan mana yang gajah. Jadi membaca bermakna yang merupakan target dari metode Montessori, dan ini juga saya rasa sangat membantu untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ibaratnya kalau di ABA VB kan kita ada tag ya, tag nama-nama benda. Nah, sekalian ketika membaca itu kita sudah melatih itu. Jadi anak membaca sekalian tahu bendanya. Jadi kita bisa sejalan ya antara terapi ABA VB-nya sama terapi belajar membacanya. Jadi ada benang merah yang bisa ditarik di situ. Nah, kemudian ini belajar tentang apa sih
yang hilang. Kenapa kita ajarkan kepada anak permainan? Kenapa ada yang hilang ini? Karena ketika mereka belajar membaca menulis, mereka harus fokus melihat satu-satu huruf. Dan ada juga kan yang namanya permainan ketika buku, lalu kita hilangkan huruf U. Nanti kita tanya huruf apa yang hilang. Namun sebelumnya di pra, kita belum menggunakan huruf, kita latih dulu dengan benda-benda yang sudah anak kenal namanya. Di sini kita gunakan objek-objek kecil. Kenapa objek-objek kecil? Karena menurut teori yang disampaikan oleh Maria Montessori bahwa anak kecil itu sangat tertarik dengan objek-objek kecil. Itu merupakan daya tarik yang disukai anak-anak sehingga mereka bisa sentuh, pegang. Karena usia dini itu belajar menggunakan indranya. Jadi semakin banyak indera yang digunakan, maka semakin bagus hasilnya. Jadi makanya kalau anak usia dini kita hanya ceramah-ceramah atau kita cuma berbicara saja, mereka seperti tidak memperhatikan karena mereka belajar menggunakan hampir seluruh inderanya. Nah, di sini cara permainannya cukup letakkan beberapa objek, di sini 4, misalnya nanti ibu bapak ambil ayam, simpan, nanti ditanya hewan apa yang hilang, lalu anak jawab ayam. Nah, ini bisa digunakan juga nanti saat belajar mengenal huruf abjad. Oke, untuk perannya kita sudah bahas semua. Sekarang kita akan masuk tahapan menulis dan membaca Montessori yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu. Tapi dalam belajar membaca dan menulis itu, sekali lagi saya tekankan, yang tadi saya jelaskan di awal-awal itu adalah fondasinya. Kalau ini kita mungkin akan membangun rumahnya, di mana rumah sebagus apapun yang kita bangun, kalau fondasinya tidak kuat, maka mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Jadi sangat penting untuk membangun fondasinya sebelum kita bangun rumahnya. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan metal insert. Ini kebetulan di dekat saya ada ya. Jadi kalau metal insert yang aslinya itu seperti ini, dia terbuat dari baja, sehingga kalau diangkat itu memang ada beratnya. Kemudian kenapa baja? Karena ketika anak-anak belajar menulis itu lebih gampang untuk diciplak polanya. Jadi seperti ini. Nah, di Montessori, alat inilah yang pertama kali akan dikenalkan kepada anak untuk melatih jari-jari mereka agar bisa menulis menggunakan pensil dengan baik. Jadi kegiatan ini dulu yang pertama kali yang kita cobakan. Terus apa kita harus beli benda seperti ini? Kalau itu sebenarnya tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa membayangkan apa sih alat-alat di rumah yang kira-kira bisa mirip dengan ini fungsinya, nah itu bisa digunakan. Nah, ini fungsinya kita lihat ya. Untuk mengembangkan otot jari anak memegang pensil dengan benar, untuk kontrolnya, gerakannya lebih fleksibel, karena nanti kita akan membuat pola, berkenalan dengan bentuk-bentuk dasar geometri, kemudian membuat garis lurus, garis ke bawah, ke atas, dan goresan-goresan yang diperlukan ketika anak nanti menulis angka dan huruf. Nah, ini contoh kegiatannya, di mana kita akan latih anak menggunakan ini di awal sehingga anak-anak sudah siap untuk menulis nanti huruf dan angka. Jadi mereka tangan-tangannya, jarinya, dan mentalnya pun udah siap. Oh, saya udah pernah loh nulis menggunakan alat ini, lebih mudah. Jadi ketika nanti diajar menulis huruf A, mereka tuh akan lebih mudah menyesuaikan diri karena sudah dipersiapkan. Nah, yang kedua, di sini huruf raba. Ini ya, huruf raba, di mana ini adalah amplas, kertas amplas yang mungkin Bapak Ibu bisa beli di toko bangunan. Ini saya juga pernah sih buat sendiri. Kalau beli banyak sih di Shopee, tapi kalau misalnya ingin buat sendiri bisa nggak Bu? Bisa. Jadi belakangnya bisa pakai kardus dan ininya pakai kertas amplas yang digunting. Apa sih fungsinya ini? Kenapa sih harus menggunakan ini pada metode Montessori? Nah, kita bisa lihat di slide ini ya. Nah, selain melatih otot tangan,
melatih otot tangan. Jadi ini bisa diraba. Jadi ketika menulis pun nanti anak-anak tidak salah lagi dalam arah menulis huruf ya. Jadi Bu, anak saya kalau menulis itu kok arahnya selalu salah. Misalnya kalau huruf N mulai dari sini, dia kok mulai dari tengah. Nah, inilah yang akan membantu anak Bapak Ibu dalam menulis arah huruf itu dari mana sih yang sebenarnya. Jadi dengan menyentuh ini yang bekerja tidak hanya mata secara visual, tapi otot-otot ujung jari juga bekerja karena ujung jari kita juga punya memori ya, memori otot, di mana apa yang disentuh juga akan terkirim ke otak dan tersimpan di memori kita. Oke, berikutnya. Nah, huruf raba inilah yang akan kita gunakan. Halo? Halo? Tuh, Riz. Halo. Halo? Ya, Ya, oke. Masih standby ya? Ya. Oh iya ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan yang di awal tadi udah oke nih semua nih, saya udah stimulasi ke anak saya. Sekarang apalagi Bu yang harus saya lakukan? Nah, dengan huruf-huruf raba inilah pertama kali kita akan mengenalkan huruf abjad dengan cara disentuh dan menggunakan objek. Nah, menggunakan objek. Jadi nanti Ibu Bapak sebutkan ikan, ada huruf I, anaknya sentuh ikan. Nah, kemudian ini akan lebih gampang tersimpan di memori mereka. Mereka tahu, oh ikan itu tulisannya ada I ini ternyata waktu aku sentuh begini loh bentuknya. Nah, kalau U itu untuk udang, A untuk ayam, E untuk ekor, O untuk obat. Nah, inilah yang akan kita ajari secara bertahap kepada anak dimulai dengan huruf vokal dulu. Nah, huruf vokal dulu nanti kita juga bisa melatih anak untuk menyamakan huruf sehingga bentuk-bentuk huruf ini masuk dan tersimpan di memori mereka. Baru nanti kita kenalkan lagi huruf konsonan, J untuk jerapah. Nah, ini bertahap ya, tidak langsung semuanya. Nah, dalam membaca ini apakah anak harus hafal dulu huruf A sampai Z? Saya katakan tidak. Tapi kenalkan dulu di awal, iya. Jadi kenalkan, sentuh dulu. Minimal anak udah tahu huruf vokal dulu. Kalau konsonannya belum hafal gimana? Bu, apakah boleh diajar membaca? Boleh, karena membaca itu kan nanti hubungannya dengan bunyi suku kata. Nah, jadi sambil anak masih belajar huruf, kita bisa kenalkan suku kata. Nanti yang tadi juga ketika mengenalkan huruf, selain disentuh, agar lebih maksimal lagi tersimpannya di otak anak-anak, bisa awal-awal tulis dulu di pasir. Ini saya menggunakan pasir Bali, bisa juga dengan yang lain beras atau tepung, bedak, dan hal-hal apa-apa saja yang mudah Ibu Bapak cari di lingkungan Bapak Ibu. Oke? Kemudian ini adalah huruf ya. Huruf kecil seperti ini. Mau kabel alfabet ini seperti ini ya. Nah, ini yang nanti membuat anak lebih mudah menyusun kata atau kalimat dan mengingat huruf-huruf apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini contoh kegiatannya. Ini contoh kegiatannya. Kita berikan objek dulu dan jangan lupa objek yang digunakan di sini adalah objek yang sudah dikenal anak. Misalnya susu, anak sehari-hari udah tahu, udah kenal kata susu, maka ini yang kita coba ajarkan dahulu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri anak. Biasanya anak akan tertarik untuk hal-hal yang dia sudah tahu. Nah, sekarang kita akan mengajarkan anak bunyi fonem. Bunyi fonem itu bunyi huruf atau bunyi suku kata di dalam sebuah kata. Misalnya ada bunyi bu, bu di dalam kata buku, bumi. Nah, inilah yang kita ajarkan setelah anak-anak tadi kita kenalkan huruf A sampai Z, walaupun belum hafal. Nah, kita lanjut kenalkan suku kata, bunyi suku kata. Kita mulai dari babi bu bebo dulu. Namun
menggunakan objek. Jadi misal kita katakan ba itu di kata apa saja? Batu, balon, balok. Nah, nanti anak setelah kita sebutkan ba, kemudian anak boleh sentuh. Baru kita minta anak meletakkan objeknya di samping. Ba itu untuk kata apa aja? Batu, balon. Ini kebetulan di foto saya objeknya hanya satu. Kalau di praktek sebenarnya itu lebih baik objeknya lebih dari satu, misalnya tiga. Jadi misalnya kalau ba ada baju, batu. Nah, kemudian misalnya eh, suku kata bo. Nah, suku kata bo itu di dalam kata apa aja ya? Oh, bola, botol. Nah, atau dibalik juga bisa. Misalnya ibu bapak mengatakan bola, kamu mendengar bunyi suku kata apa? Bo. Nah, inilah yang kita latih bagaimana anak bisa membaca suku kata ini secara bertahap. Ya, jadi ada tahapannya, ada 5 kelompok ya. Jadi kita mulai dulu babi bebo, caci ceco. Tapi kita nggak langsung babi bebo, caci ceco. Dalam Montessori mengajarkannya tidak begitu. Jadi satu suku kata, kemudian ada objeknya. Nah, setelah mulai bisa, kita bisa menggunakan tadi huruf-huruf yang terpisah tadi, alfabet alfabet. Nah, kalau huruf rabanya B, huruf apa aja? Berarti huruf B dan I. Nah, kemudian kalau misalnya suku kata bo, agar lebih teringat lagi sama anak, oh ini bacanya bo. Coba tuliskan lagi di pasir. Nah, ini kan membuat anak itu tidak frustasi. Jadi misalnya satu minggu ini pelajarannya bo aja dulu, baik objeknya, tulisannya. Jadi perlahan tapi tidak membuat anak frustasi. Nah, targetnya nanti adalah anak bisa membaca ini. Jadi di awal itu, setelah mengenalkan huruf abjad, kita akan latih anak agar bisa membaca bunyi suku kata. Suku kata terbuka dulu. Nah, bunyi suku kata itu pertama kali kita ajarkan yang memang bunyi awalnya itu sama dengan katanya. Ini ba untuk baca, b untuk demo, bi untuk biji, bo untuk bolu, bu untuk busa. Nah, inilah setelah ini kita latih tadi dengan huruf raba suku kata, baru kita latih lagi dengan word set seperti ini, pelan-pelan. Nah, inilah sebagai dasar yang kemudian nanti kita baru masuk ke tahap pink series. Oke? Okay? Ca untuk cabe. Jadi bagaimana anak-anak yang tadi sudah kita latih stimulasi pendengarannya mampu mendengar bunyi cabe. Suku kata apa yang kamu dengar? Ca. Nah, inilah yang akan kita latih. Nah, sekarang kita masuk ke pink series. Jadi di metode Montessori itu tahapan membacanya ada 3. Pertama pink series, kemudian nanti blue series, terakhir green series. Bedanya adalah pink series ini yang paling tahap dasar. Setelah anak tadi bisa membaca suku kata ya, sudah kenal dengan suku kata. Apakah harus semua suku kata harus sudah kenal? Tidak juga. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Bisa suku kata apa aja yang dulu anak sudah bisa, nanti kita transfer ke pink seriesnya, kita gunakan kata-kata yang anak sudah bisa. Jadi nggak harus semuanya siap, tidak. Nah, jadi di pink series ini kita akan menggunakan kata-kata fonetik dengan suku kata terbuka. Yang contohnya seperti baju, buku, bola. Jadi belum ada akhirannya seperti bebek. Nah, itu nanti masuk ke blue series. Nah, ini. Nah, kalau sudah di tahap ini gimana Bu cara mengajarkannya? Pertama, kita gunakan lagi objek. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, kok ternyata ibarat itu banyak banget Bu atributnya. Nah, iya karena di sini kita ingin juga menstimulasi area yang lain. Nah, juga meningkatkan motivasi anak. Dan ini kan juga sangat membantu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita akan lebih memperbanyak kosakata anak-anak kita. Nih, biru. Nah, setelah anak tadi tahu suku kata biru, kemudian anak kita ajar cara mengambil hurufnya. Biru, kalau suku kata bi, huruf apa aja? B dan I. Nah, ini akan disusun seperti ini. Kita gunakan dulu objek-objek kecil yang anak tertarik. Jadi motivasinya tuh ada di sini. Jadi anak tidak merasa terpaksa dan tersiksa dalam belajar membaca. Mereka tertarik karena menyenangkan menurut mereka. Misalnya
aja di sini. Nanti kita taruh mainan artificial roti. Kan sekarang banyak ya dijual di online shop itu mainan-mainan objek kecil yang bentuknya lucu-lucu yang mungkin akan menarik untuk anak Bapak Ibu, misalnya kopi, roti, donat, dan sebagainya. Nah, pertama itu objek dengan huruf tadi ya, mau pakai alfabet. Oke, setelah ini lewat, baru coba lagi gambar dan alfabet alfabet. Kalau tadi dia benda asli objek 3D, kita tingkatkan kesulitannya sedikit dengan gambar. Jadi benar-benar bertahap. Di Montessori itu sedetail itu cara mengajarnya. Jadi benar-benar bertahap dari yang paling sederhana ke tahap berikutnya. Oke, setelah yang tadi bisa, sekarang kita cobakan lagi objek dengan kartu kata. Jadi objeknya masih objek nyata, tapi yang ini tidak pakai alfabet lagi, tapi pakai kartu kata. Nah, ini kan tadi anak sudah bisa nih baca suku kata. Jadi nanti mereka akan pelan-pelan baca bola. Nah, mereka taruh kartu yang tulisannya bola ini di objek bola, kemudian batu. Jika anak misalnya ada masih ragu atau lupa, ibu bapak bisa bacakan ulang. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Kita kartu dan gambar. Kalau tadi objek dan huruf alfabet, kemudian tadi objek dan kartu. Nah, sekarang kartu dan gambar. Jadi sekarang kedua-duanya sudah 2D. Kartu kata dan gambar. Nah, untuk apa saja yang masuk ke pink series, nah ini ada ketentuannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih, oh, saya belum bisa nih Bu, bagaimana sih membuat materi seperti itu? Nanti di Wordset ID itu tersedia. Jadi bisa dengan berlangganan 50.000 sebulan, ini sudah dapat semua materi membaca ini. Kemudian setelah anak bisa yang dengan gambar, kita cobakan lagi yang ada ini buket kata ini atau kartu baca ini, misalnya untuk soto, bobo, yoyo. Kalau misalnya yang A, misalnya bata, mata. Nah, ini yang kita latih lagi. Setelah ini sudah mulai mahir, baru kasih kartu daftar kata yang anak-anak sudah bisa ditulis di sini. Baja, baju. Nah, inilah yang kita latih pelan-pelan. Kemudian baru terakhir nanti setelah anak mulai bisa membaca daftar kata, kita buat sebuah kalimat sederhana yang kalimat itu juga semua kata-kata di situ adalah konektif. Seperti contoh di sini. Tony suka bola kaki. Nah, jadi semuanya suku kata terbuka. Tony suka kata terbuka. Suka bola kaki dan ada gambar bolanya yang akan membuat anak tuh lebih mudah membayangkan apa yang dibacanya. Dan inilah prinsip di Montessori itu membaca bermakna. Oke, kemudian yang terakhir adalah membaca buku pink series, di mana memang buku pink series ini ditulis khusus isinya dan gambarnya itu benar-benar satu paket. Jadi dengan hanya melihat gambarnya saja anak sudah bisa membayangkan tulisannya itu apa. Nah, ini membuat anak ketika mereka sudah bisa baca suku kata, tadi sudah bisa baca kata dan gambar, kemudian daftar kata, kalimat sederhana, lalu diberi buku yang memang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, kata-katanya tuh memang benar-benar dirancang, dipilih, serta gambarnya itu benar-benar gambar yang mewakili kalimat. Nah, inilah yang membuat anak itu mencintai proses membaca. Oke, untuk menulisnya juga sama, jadi nanti di kartu membaca, kemudian ada kartu menulisnya. Nah, seperti ini contohnya. Ada yang menebalkan, kemudian menulis sendiri di bawah, ada yang menarik garis, ada yang menulis huruf-hurufnya sendiri. Ini satu paket dengan kartu membaca. Berikutnya adalah Blue Series. Blue Series tidak bisa saya sampaikan dalam webinar kali ini karena keterbatasan waktu. Namun isinya hampir sama dengan Pink Series. Hanya beda kata-katanya. Kalau tadi suku kata terbuka, maka di Blue Series kita sudah tingkatkan dengan ada konsonan di akhir. Misalnya bebek. Kemudian yang terakhir adalah Green Series. Yang ini sudah ada diftong, sudah ada pertemuan huruf
dua huruf vokal. Nah, itu yang akan dilatih di Green Series. Oke, baik untuk materi hari ini cukup sekian. Saya kembalikan ke Momilio. Halo Momilio. Hai. Hai. Hai, hai. Oke. Untuk yang mau bertanya silakan ya di kolom chat ya. Sekarang saya mau bagi-bagi hadiah dulu sambil saya menunggu. Suara saya jelas, Bu Helji? Agak kurang jelas. Coba lagi Momilio. Suara saya jelas? Iya, ya. Oke, oke. Udah sangat jelas. Oke. Hmm. Untuk yang mau bertanya silakan di kolom ya. Sambil menunggu yang bertanya, ini saya mau berikan dua hadiah, Bu Helji. Hmm. Hadiah yang pertama itu kalau nggak salah 5 buku Pink Series yang tadi ya. Iya, iya. Nah, ini Green hadiah Series. ya. Hadiah pertama itu yang di nomor 1 itu 5 buku Pink Series. Hmm. Ini nanti yang bertanya silakan angkat tangan ya. Ini saya harus siap-siap dulu. Sebentar. Silakan angkat tangan. Oke. Jelaskan secara singkat apa hubungan kegiatan menyendok dan menuang dengan persiapan menulis. Silakan yang mau jawab angkat tangan. Ibu Lena, silakan. Ya, intinya sih dengan sensori ya, karena kan dengan adanya kegiatan menyendok menuang, otomatis kan otot-otot jari kita dan itu lebih kuat untuk memegang pensil, mau nulis atau menggambar, itu kan lebih mudah ya, karena kan itu sebagai latihan dasar. Ya, benar, benar. Bagaimana, Selamat Bu ya, Helgi? Ibu Lena. Terima Benar, kasih. 100 untuk Ibu Lena. Baik, sebentar saya catat dulu ya. Ibu Lena, nomor Bu 1. Lena. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu kemarin apa ya? Sebentar saya cek dulu. Yang kedua itu kemarin, sebentar ya. Yang kedua satu bundel worksheet membaca. Satu bundel worksheet membaca dari worksheet ID ya. Pertanyaannya, sebutkan dua kegiatan pra membaca. Silakan. Ibu Wilianti Huang, silakan. Melatih visual, audio, dan sensori. Bagaimana Bu Helzi? Ya, benar. Benar ya? Maaf tadi Ibu Ya. siapa? Yulianti Selamat Wang ya, ya? Bu. Iya. Ibu Terima kasih. Yulianti Wang. Oke, sekarang saya lanjut dengan membaca chat yang masuk ya Bu Helzi. Ya. Bentar ya. Oke, pertanyaannya dari bentar ya Bu, saya lagi cari pertanyaan. Dari Ibu Teti Anggraini. Bagaimana cara mendapat buku atau printable worksheet-nya? Ini mau Bu Helzi yang Nah, jawab ini, atau saya? ini kayaknya pertanyaan cocok untuk Mama Leo ya. Silakan mau. Oke, untuk bukunya itu ada di Shopee. Nanti saya akan kirimkan link Shopee-nya ke WhatsApp grup ya. Sedangkan untuk printable worksheet-nya itu berlangganan. Jadi kami ada WhatsApp grup khusus berlangganan worksheet. Yang di dalamnya itu ada membaca, menulis matematika usia dini 4 sampai 6 tahun. Ada juga coding asa otak level 1, level 2 dan level 3. Ada juga untuk usia 7 tahun yang terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika. Itu semuanya sudah dalam satu paket dan itu langganan satu bulannya 50.000. Begitu ya Ibu Teti Anggraini jawabnya. Terima kasih. Sekarang saya lanjut ya, Ibu Maria Hutagalung. Apakah tahapan memegang pensil harus sesuai tahapan, Bu Helzi? Nah, kalau pertanyaannya apakah tahapan memegang pensil sesuai tahapan
maksudnya stimulasinya atau yang tadi ada gambar anak memegang pensil? Yang mana ya, Ibu Maria? Bu Maria. Itu pegang pensil sesuai dengan yang digambar tadi. Maksudnya apakah anak itu harus melewati tahapan genggam dulu, ini dulu gitu, atau misalnya dia bisa, misal gini, kan dia umurnya udah 7 tahun gitu ya anak aku. Memang kadang Ya. dia masih menggenggam gitu. Kadang dia masih agak sulit untuk buat dia lama untuk bisa tangannya kayak segitiga gitu. Tapi dia udah mulai gitu. Nah, maksud aku, apakah dia memang kalau kita belajar sensori yang kalau anak tuh harus merangkak dulu, dia belajar berdiri baru lari gitu kan. Nah, apakah dalam hal menulis ini juga sama? Dia harus menisik dulu misalnya, atau dia haruskah melewati tahapan itu, atau karena emang anak aku umurnya kan udah 7 tahun ya, jadi kan nggak bisa ngelihat dari ukuran itu. Apakah harus melewati tahapan itu dengan dilatih, atau sudah bisa aku langsung mengajarkan dia seperti menarik garis putus-putus, tapi dia melatih, aku langsung fokus ke jarinya sendiri gitu loh, Bu Helsi. Helsia Rosi ya. Thank you, Bu. Baik. Ya, sama-sama, Mom. Jadi begini ya, jadi kan di tahapan memegang pensil itu ada yang menggenggam. Nah, jika di usia 2 tahun atau 3 tahun anak menggenggam, kan ada juga kan orang tua yang, kok anak saya tuh masih menggenggam, tapi memang umurnya masih 3 tahun. Jadi kalau ketika anak umur usia 3 tahun dia menggenggam, ya artinya memang fasenya itu. Tapi ketika anak Mom sudah 7 tahun, kemudian dia masih sekali-sekali menggenggam, ya kemungkinan ada stimulasi yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan fase merangkak, sepertinya secara alami memang yang 6 tahapan itu ya, tapi mungkin ada juga beberapa anak yang melewati tahapan itu yang saya rasa tuh nggak terlalu masalah. Misalnya dia umur 3 tahun menggenggam, tiba-tiba umur 4 tahun dia sudah langsung bagus. Nah, menurut saya itu nggak terlalu masalah. Jadi, tapi kalau di posisi yang menceritakan tadi, anak mau umur 7 tahun, kadang-kadang dia sudah benar, tapi kadang-kadang dia masih berubah jarinya. Nah, ini mungkin lebih banyak lagi stimulasinya di area sensori sama keterampilan hidup tadi. Yang berhubungan dengan ujung jari berarti ya. Contohnya yang berhubungan dengan ujung jari berarti bisa menjahit, meronce, dan kalau misalnya anak mau meronce benda besar sudah bagus, berarti tingkatkan ke yang lebih kecil agar ujung jarinya, karena kan memegang pensil itu membentuk segitiga itu kan di posisi ujung jari. Itu ya, Mam. Apakah bisa membantu, Mam? Ya, membantu, Bu. Memang dia meronce udah bisa sih, cuman mungkin memang fokus sama daya tahannya dia untuk memegang, mencengkramnya yang dia masih belum kayaknya. Ya. Nah, makasih, Bu. Cari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mencengkram berarti ya. Atau gunakan ini ya nanti ya, Mam. Ini sangat membantu untuk anak-anak yang masih susah. Jadi membantu juga untuk pemegangan pensil karena Itu kayak cetakan ya, Bu ya? iya kayak cetakan metal insert. Oke. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Mom. Terima kasih Bu Maria. Saya lanjut ya Bu Helzi. Ya, Dari Ibu Atika Afriani. Selamat malam. Terima kasih tim penyelenggara webinar dan narasumber. Saya Atika, salam kenal. Salam kenal juga Ibu Atika. Mohon izin bertanya, anak saya berusia 5 tahun, ASD. Saat ini sudah bisa membaca dan menulis, namun belum terbiasa melatih kontrol. Seperti terlalu besar, terlalu tipis jika pakai pensil. Lupa spasi, jika tidak ada garis maka miring. Jika saya evaluasi mundur ke belakang, terdeteksi sensori yang belum matang. Apakah jika saya ulang lagi tahapan sensori di usia sekarang, apakah anak saya bisa catch up menulis, bisa terkejar ya Bu Helzi, menulis lebih baik lagi di masa sekolah kelak? Jadi kalau dia mengejar sensorinya, apa masih bisa terkejar dengan usia dia sekarang? baik, saya akan coba jawab. Jadi begini ya, terlepas dari umur berapapun anak kita sekarang, yang namanya membangun fondasi itu kita harus berbesar hati untuk mundur ke belakang. Karena ini nanti itu di kedepannya lagi. Misalnya begini, ada anak yang sudah bisa menulis,
Kemudian dia ternyata belum kuat di sensori sama keterampilan hidup. Awal-awalnya di kelas 1 dia nggak masalah karena nulisnya sedikit. Tapi banyak kasus yang terjadi ketika kelas 3 dia mogok. Karena menulisnya sudah sangat banyak, membacanya berhalaman-halaman. Sementara mereka tidak punya fondasi yang kuat. Yang pada akhirnya kita sebagai orang tua setelah sampai di atas kelas 3 jadi akan lebih jauh lagi mundurnya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik mundur sebentar sekarang demi kedepannya lebih bagus lagi daripada kita terus aja maju sementara kita tahu kalau ada fondasi di bawah yang belum kuat. Kalau pelajaran kelas 3 itu kan membaca yang banyak. Ini banyak keluhan yang maksudnya sharing orang tua ke saya, anaknya tiba-tiba menolak membaca. Karena udah lancar membaca, udah lancar menulis. Tiba-tiba kenapa ya Bu anak saya menolak? Ya itu tadi mereka belum kuat untuk melirik dari kiri ke kanan. Kan kalau membaca dari kiri ke kanan kan gitu-gitu terus kan. Jadi mereka tuh belum kuat untuk itu. Jadi ketika bertambah beban membaca dan menulisnya, otomatis suatu saat nanti juga bakal mundur. Jadi lebih baik kita sekarang mundur, berbesar hati. Itu mungkin tidak akan lama. Nah, untuk membangun ke depannya yang lebih baik lagi. Soal terkejar atau tidak itu gini ya. Kalau soal membaca dengan menulis sebenarnya tidak ada kata terlambat. Jadi semua orang tua, saya pun pasti ingin anak kita lancar membaca dengan menulis. Namun membaca dan menulis itu sebenarnya tidak mengenal kata terlambat. Karena orang tua yang buta aksara mungkin zaman-zaman peperangan dulu, kemudian setelah mereka sudah agak tua diajarin itu mereka masih bisa membaca. Tapi kalau sudah motorik dan sensoriknya yang tidak tuntas, maka ini ada batas waktunya. Ketika sudah umur 8 tahun, nah ini sudah tidak bisa kita stimulasi maksimal. Bukan tidak bisa diperbaiki ya, bukan tidak ada harapan, masih ada harapan, masih banyak harapan, tapi akan lebih maksimal di usia menjelang 8 tahun sensorik dan motorik ini dituntaskan. Jadi untuk Bapak Ibu yang anaknya masih di bawah umur itu, nah lebih baik kejarlah dulu itu. Kalau untuk anaknya yang sudah lebih umurnya dari itu, apakah masih bisa? Masih bisa, walaupun mungkin hasilnya akan beda. Itu ya, Mom Leo ya. Baik, Kalau Ibu Tika, ada yang mau ditanya lagi? ya silakan Ibu Tika kalau misalnya ada yang ragu. Terima kasih Ibu, penjelasannya sudah sangat komprehensif dan menjawab ke terhambatnya selama ini gitu. Jadi memang sudah saya evaluasi, memang ada tahapan-tahapan yang lompat dari sensori dan motoriknya yang mungkin di awal terapi dulu dibiarkan di tim terapinya gitu. Jadi karena dia punya bakat lebih cepat mengenal secara visual seperti huruf dan angka, maka mereka melompati, jadi banyak yang bolongnya. Di situ saya lihat sekarang. Jadi di 1 tahun sampai ke depan memang sih PR-nya untuk mematangkan kembali sensori dan motoriknya. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima Ya, kasih, Ibu Tika. ya saya sangat salut kalau misalnya Ibu Atika sudah menemukan ya, yang paling penting dari kita sebagai guru atau orang tua itu adalah kita menemukan permasalahan kita selama ini dan menerima itu, kemudian berbesar hati untuk mundur. Kecuali kita kan selama ini nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu itu sebenarnya nggak ada yang salah. Kita kan baru tahu hari ini, kemudian kita berbesar hati untuk mundur sejenak. Itu saya sangat apresiasi dengan orang tua yang bersedia mundur sedikit untuk maju jauh lebih tinggi. Kita lanjut ya, Mom Leo ya. Terima kasih Bu Elvi. Dari Bu Iren, untuk pra menulis dan pra membaca, ini mungkin ini maksudnya baca atau pra membaca ya Ibu Iren? Prabaca. Prabaca ya. Umum. Dari Ibu Iren, untuk pra menulis dan pra membaca, apakah ada perincian kegiatan atau worksheet-nya Bu Elvi? Untuk pra menulis dan pra membaca kan tadi untuk kegiatan-kegiatan yang 3D-nya sudah ada di materi kita. Untuk worksheet-nya sebenarnya ada, cuman mungkin belum kami buat ya, Mom Leo ya, belum kami buat sesuai dengan detail yang saya sampaikan tadi itu. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kalau misalnya Ibu cari di Pinterest itu sebenarnya ada, tapi mungkin sebagai masukan untuk kami ke depan nanti kami akan coba siapkan ya, Mom Leo ya. Ya, baik. Cukup Ibu Iren? Oke, ditunggu ya, Mom. Baik. Ya. Ini dari Ibu Maria lagi ya, Bu. Menurut pengalaman Mami, berapa lama sebaiknya mengajarkan huruf? Berapa kali harus diulang
serta bagaimana mengetahui anak sudah mengingat atau tidak. Huruf ya? Iya, huruf di sini. Iya. Mengajarkan Kalau huruf ya Ibu Maria ya. Betul, mengajarkan huruf. Ya. Mengajarkan huruf, Bu. Honestly, kayak jadi itu makanya aku pengen ikut Montessori karena mungkin aku mengajarkannya lompat-lompat kali ya. Jadi aku memang kemarin tuh sudah mengajarkan Albert tuh tracing, terus mengenal huruf gitu kan. Kebetulan yang huruf pasir itu, yang huruf besar, huruf kecil aku sudah ready gitu. Jadi memang aku Iya. mengajarkan dia suruh dia tracing dulu ini huruf A gitu, huruf A. Cuman mungkin aku yang kurang sabar kali, "Aduh, berapa lama ya gue harus ngajar ini terus?" gitu. Takutnya anaknya juga bosan kan. Emang aku mulai dengan A, I, U, E, O gitu kan. Terus aku langsung mikir gitu, gimana ya supaya aku tahu kebetulan anak aku tuh belum verbal. Dia itu masih taunya kalau aku bilang A, dia langsung buka mulutnya aja A gitu. Tapi dia belum mengeluarkan suara A gitu secara sadar ya, maksudnya sering dia mengikuti A itu dia nggak ngerti kalau yang dia keluarin tuh A gitu ya. Jadi aku tuh agak kebingungan bagaimana aku bisa tahu bahwa anak aku ini udah aware dengan bahwa ini tuh huruf A. Ini huruf A ya, Alba nih A gitu. Nanti dia ngikutin A gitu kan. Ya udah gitu. Cuman aku bingung aja harus berapa kali aku ajarin. Terus kalau misalnya targetku A, I, U, E, O karena kan huruf hidupnya A, I, U, E, O gitu. Terus aku menyusun kegiatannya gimana ya per hari untuk bisa dia belajar A, I, U, E, O gitu. Terus harus berapa kali diulang supaya anak itu mengingat kembali, entah per 2 hari dia diulang lagi atau gimana gitu loh, Bu. Mungkin terlalu teknis kali ya? Oh, enggak apa-apa. Nanti saya jelaskan ya. Halo? Bu Maria, Halo? Ya, sudah? iya, Iya, ya, ya, udah sudah. ya? Oke. Ya, Ya, oke. sudah. Terima Jadi, kasih, Bu. ya. Jadi nanti tadi kan Ibu menanyakan bagaimana cara mengajarkan huruf seperti yang terlihat di gambar ini ya. Jadi supaya anak lebih ingat itu gunakan objek. Jadi Ibu cari, kan Albert mungkin sudah tahu ya kata-kata sederhana seperti ikan, udang. Nah, jadi ketika mengajarkan A, I, U, E, O gunakan objek-objek ini. Jadi ketika nanti Ibu keluarkan ikan, bisa nggak Albert mengambil huruf I? Nah, itu cara tes untuk anak yang belum verbal kan tadi kita nggak tahu kan apakah dia benar tahu iya atau tidak, kita bisa tes dengan objek. Udang, nanti mamanya bilang udang, ada huruf U, kemudian misalnya mama ngeluarin objek udang, bisa nggak anaknya mengambil huruf U? Nah, Oke. kemudian juga bisa samakan seperti ini dengan huruf alfabet. Jadi ketika ada U, dia bisa nggak menyamakan bentuknya? Kalau dia bisa menyamakan bentuknya, berarti dia sudah mulai mengenal U. Tapi kalau untuk memastikan apakah dia bisa mengambil huruf U tanpa petunjuk, gunakan objek. Letakkan objek udang, lalu mama sebut udang, udang. Coba ambil hurufnya. Ketika anak bisa mengambil huruf U, berarti dia udah tahu. Gitu. Oke. Jadi Nah, perintahnya bukan kalau kayak di ABA kan samakan gitu. Kalau kita kan enggak ya. Jadi huruf U gitu karena emang kita mau mengenalkan huruf U-nya ya. Yang maksudnya pas lagi di meja yang maksudnya kata perintahnya emang harus beda gitu. oh iya sih, kalau kata perintahnya itu nggak terlalu masalah sih. Iya ya. Hanya yang ini lebih kita gunakan objek karena kan kita mau Oke, tes nih, benar nggak betul. Albert tahu bentuk U. Jadi ketika ada ikan dia bisa nggak? Tapi sebelumnya sudah diajarkan ya, ini ikan, Iya, huruf I. Nah, ikan, kemudian yes. besok baru dites lagi. Kalau tentang berapa kali dalam sehari itu sih disesuaikan aja. Misalnya kalau misalnya mama pengen jatah belajar membacanya 30 menit sehari, ya udah cukup, nggak apa-apa. Nah, masalah kapan anak kita bisa nih, inilah kita yang harus mengontrol diri kita. Karena tugas kita adalah belajar bagaimana cara mengajarkan yang baik, dengan material yang cocok dengan anak, dengan gaya belajar yang cocok dengan anak, tentang berapa lamanya itu memang kita pasrah pada pemilik kehidupan ya. Maksudnya itu tentang berapa lamanya itu bukan bagian dari kita, karena kita terlalu bisa stres kalau menargetkan berapa lama. Yang penting ibu sudah mengajarkan tahapannya itu tidak melompat-lompat, caranya sudah benar, gaya belajarnya sudah sesuai dengan gaya belajar anak. Tentang berapa lamanya ibu pasrahkan aja dengan Tuhan, nanti pasti kita akan dibantu. Karena kalau saya sendiri juga kalau punya harus bisa seminggu, jadinya tuh kayak
tertekan kan, kita jadi orang tua tuh lebih tertekan kalau begitu. Bukan berarti kita nggak boleh punya target ya, boleh, tapi kalau belum tercapai ya kita bisa berlapang dada gitu. Jadi kalau mengenalkan huruf, jangan kenalkan dan anggap harus sampai Z itu bisa semua, tidak usah. Cukup A, Oke. I, O-nya lulus, kemudian huruf yang konsonannya bisa B dengan yang jangan yang mirip ya, jangan B dengan D, nanti anak bingung terbalik misalnya B dengan T. Nah, pilih dulu B dengan T aja. Nanti cari kata-katanya yang berhubungan dengan B dulu. Buku, bola, kalau yang dengan T, tahu. Nah, usahakan ada objeknya atau minimal Oke. gambar. Objeknya yang Nah, aku belum ada objeknya. Nanti berarti PR-ku menyediakan objeknya itu ya, biar dia bisa konkret tahu gitu ya. ya, itu sebenarnya Ya. sudah banyak sih yang jual di Iya, iya, iya. website. Enggak, akunya aja yang belum tahu, Bu. Iya, Makasih, Bu. iya, iya. Bisa juga menggunakan benda-benda, misalnya kalau pertanyaannya, Bu, kan saya misalnya kalau seandainya anggota webinar ini, Bu, saya kan tinggal di desa atau di mana yang tidak ada um, objek-objek itu, bisa gunakan yang di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengenalkan batu, kan kita bisa Ya, gunakan dari B, ya. batu, ya. Jadi apa-apa yang ada di rumah, misalnya bola, bisa bola mainan kecil, itu bisa lah kita sesuaikan. Nah, Yes. jadi pertama, Ibu Maria kenalkan dulu A, I, O, kemudian konsonannya cukup 2, kemudian ajarin yang tadi suku kata. Suku kata ini kalau misalnya nggak ada yang seperti ini bisa buat sendiri, atau kalau masalah medianya bisa beli buat sendiri, itu nggak masalah ya. Dan Ya. ada sebagian anak yang tidak harus menyentuh suku kata. Misalnya kayak Leo, dia nggak melewati menyentuh suku kata, tapi Leo langsung bisa baca yang ini. Tapi ada beberapa anak yang memang harus sedetail ini baru bisa membaca. Jadi kita tidak bisa samakan. Jadi kalau anak saya belum bisa-bisa juga, sudahkah kita cobakan dengan sedetail ini? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita nggak bisa, kok anak tetangga, ya misalnya ibaratnya anak tetangga langsung bisa aja kan, nggak harus cari objek Iya. bola gitu kan. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu kan, kok harus ribet begini ya. Karena itulah tahapan belajar yang benar dipecah sedikit demi sedikit agar kita bisa capai target dan anak tidak stres, kita juga tidak stres. Nanti dibantu Yes. ya Bu dengan menuliskan suku katanya di pasir seperti ini. Jadi targetkan Albert bisanya B aja dulu. Ya. Babi, bu, bebo. Nah ini bisa nulisnya, bisa objeknya itu aja dulu. Nanti setelah dia bisa, kita kasih kartu kata, kemudian dia akan merasa begini, oh ternyata aku bisa baca ya. Nah, ini akan Yes. meningkatkan percaya diri anak. Jadi membaca itu nggak harus hafal huruf semua ya. Ternyata cuma tahu A, I, O sama B dan T, ternyata aku sudah bisa baca. Nah, rasa percaya diri inilah yang modal untuk mengembangkan kita sampai anak benar-benar bisa membaca ke tahap berikutnya. Itu ya Bu ya. Yes. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu Maria, Bu Helzi, kalau Leo untuk membaca memang dia tidak meraba. Tapi kalau untuk menulis, dia memang harus meraba awalnya. Jadi dulu saya waktu sedikit ya, ya. jadi waktu saya dulu mengajarkan menulis itu dia nggak bisa langsung. Tapi karena saya waktu itu belum ada sandpaper seperti ini, saya minta dia raba apa itu namanya puzzle saya yang memang berbentuk huruf. Nah itu Iya, iya. baru masuk benar. Jadi memang harus ngeraba dia. Tapi untuk menulis. Saya lanjut ya. Ibu Aprilia Wulandari. Malam, Mam. Pertanyaan saya bagaimana agar anak fokus saat belajar membaca? Karena anak saya susah fokus ketika belajar suku kata. Untuk suku kata ba aja, dia belum menguasai walau sudah berkali-kali belajar. Karena dia tidak terlalu fokus melihat huruf, Mam. Gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaan Ibu ini sebenarnya mungkin kalau kita sudah menyimak dari awal tadi, kita sudah bisa bayangkan ya PR-nya di mana. Kemungkinan ini di area keterampilan hidup sama sensorialnya, disitulah pusat pembentukan atensi dan fokus anak. Jadi ketika anak kita memang belum ada fokusnya, masih rentang fokusnya sangat rendah, maka tidak dianjurkan kita mengajarkan membaca dulu. Jadi kita harus berbesar hati, kita latih dulu bagaimana menuang, menyendok. Inilah yang membuat anak itu fokusnya meningkat dulu, baru nanti kita kenalkan membaca. Jadi kalau pertanyaan, bukan anak saya sudah besar, saya pengen juga lah anak saya belajar membaca, nggak apa-apa. Nanti kita ajarkan, luluskan dulu tahap-tahap dasarnya. Ketika misalnya menuang air, kalau
konsentrasi kan airnya tumpah. Ada resiko kan? Nah, itu yang membuat anak, oh ternyata kalau saya nggak konsentrasi airnya tumpah, baju saya jadi basah. Nah, inilah yang membuat anak ketika nanti kita berikan suku kata, mereka akan fokus untuk melihat. Dan indera mereka juga ketika disuruh meraba itu inderanya sudah sensitif karena sudah dilatih di tahap sebelumnya. Jadi begitu ya Bu ya. Nanti Ibu cek lagi yang dasar-dasar tadi, baru nanti lanjutkan lagi ke suku kata. Karena kalau hubungan dengan fokus, atensi, itu hubungannya dengan yang sebelum ini. Begitu. Ibu Aprilia, ada yang mau ditanya lagi? Udah, Mom, udah jelas. Ya, terima kasih. kasih. Ya. Saya lanjut ya Bu Haji. Ya, baik. Dari Ibu Lena Bahari. Apakah harus menggunakan objek terlebih dahulu untuk mengenal huruf? Jika langsung ke kartu bagaimana? Karena tidak semua benda objek bisa diperlihatkan ke anak. Silakan. Baik, apakah harus objek dulu atau bisa langsung ke kartu? Ini sebenarnya ya, kenapa harus objek dulu? Karena anak-anak itu lebih tertarik kepada objek kecil. Tapi di sini tidak harus semua huruf itu kita adakan objeknya. Jadi cukup yang ada di rumah ibu aja. Misalnya di rumah ibu ada bola kecil, ada misalnya mainan hewan, kuda kecil. Jadi di awal tuh kenapa sih harus dianjurkan menggunakan objek? Karena objek itu menarik. Kenapa harus menggunakan media yang menarik? Agar anak mempunyai motivasi. Jadi di awal itu kita membangun sebuah motivasi. Nah, karena kan ada mainan sapi-sapi, aku mau main jadi mungkin awalnya motivasinya mau main, tapi sekalian belajar suku kata sa, sapi, kemudian sapinya diangkat anak, dipegang anak, terus anak lihat kakinya ada 4, dan inilah yang akan bisa dikembangkan. Jadi tapi apakah harus? Tidak harus sih, tapi sebaiknya menggunakan objek untuk di dasar, tidak semua suku kata, tidak semua huruf juga yang ada di rumah saja. Nah, tapi ada tuh teman saya langsung dengan kartu aja bisa. Ya, memang yang seperti itu banyak juga yang tidak pakai kartu kata langsung huruf juga ada. Namun di sini kan kita berbicara soal tahapan-tahapan detail belajar Montessori yang sangat ramah terhadap anak berkebutuhan khusus kalau menurut saya, karena tahapannya itu benar-benar dari yang paling sederhana dulu. Jadi apa beda objek dengan gambar? Objek itu kan 3D, bisa dipegang, disentuh, ada beratnya. Nah, ada beberapa anak yang ketika diberikan gambar itu kurang tertarik karena gambar itu hanya bisa dilihat secara visual, tidak bisa disentuh bentuk nyatanya. Itu aja sih, Ibu Lena. Jadi tidak harus, tapi sebaiknya ada. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Oh ya Bu, makasih ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Irni Fitria. Bu, anak saya sebaiknya diperkenalkan huruf kecil dulu atau huruf besar? Soalnya saya perkenalkan huruf kecil dulu sesuai saran Ibu Helzi. Tapi terapis menyarankan huruf besar dulu. Saya jadi bingung. Silakan. Jadi kalau soal memperkenalkan huruf besar dan huruf kecil ini memang terdapat 2 pendapat ya. Jadi kalau dulu kalau kita lihat itu materi Abah Fibi sama Melio itu kan juga Betul. huruf besar dulu ya kalau nggak salah. Jadi huruf besar dulu. Namun kalau misalnya untuk membaca itu memang yang lebih banyak dipakai huruf kecil ya. Jadi mungkin bisa dikenalkan keduanya aja. Kalau menurut saya, kalau misalnya memang ragu dibutuhkan huruf besar, kita bisa di Montessori ini ada nanti ya. Jadi misalnya kita kenalin huruf kecil dulu, nanti akan ada yang digandeng. Nah, halo Bu Helzi. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Seperti ini, tapi nanti yang di sandpapernya huruf besar, yang di paper alfabetnya huruf kecil. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya anak ibu sudah bisa huruf kecil, kemudian terapisnya meminta huruf besar, ya kita ajarkan aja keduanya dengan cara disamakan. Mungkin kalau persepsi. Halo? Ya? Ibu Irni, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Udah, Mam. Makasih, Bu. Baik. Ya, Bu Helzi Manalio. Mungkin kalau dari pandangan saya begini Bu Helzi. Betul sih Abah Fibi memang memakai huruf besar dulu. Mungkin kalau
sebenarnya kalau memang kita menulis itu kan memang sebenarnya huruf kecil, lebih banyak memakai huruf kecil ya. Ya. Nah, makanya Montessori mempersiapkan itu. Tapi mungkin kalau dari segi Abah Vivi mungkin dalam hal kemudahan kali ya, huruf besar itu Iya. mungkin lebih mudah dibentuk, dibuat daripada Iya. huruf kecil. Iya. Jadi Iya, memang benar. beda tujuan aja sebenarnya. Ini terapis itu terapis okupasi. Oh, Katanya kalau huruf kecil nanti takutnya pas huruf besar kayak membentuk huruf A-nya itu nanti akan melengkung gitu, nggak akan membentuk sudut gitu. Kalau diperkenalkan huruf kecil dulu gitu. begitu kan Bu? Makanya sarannya huruf besar dulu, gitu katanya. Masuk akal juga sih, Mom. Jadi kalau menurut saya ibaratnya huruf kecil dengan huruf besar ini ibarat ayam dan telur ya mungkin ya. Jadi ya jadi Montessori itu pun diajarkan sih keduanya. Jadi enggak ada juga sih keterangannya harus kecil atau besar duluan, tapi digandeng aja. Cuma kalau saya pribadi itu kalau untuk membaca dan menulis kan karena banyak menggunakan huruf kecil. Tapi kan di awal kalimat Montessori kan juga nanti di kalimat kan awalnya huruf besar. Nah, jadi kalau seandainya huruf A besar itu kan berbentuk segitiga ya, jadi mungkin ujungnya akan lancip. Nah, itu kalau yang dibilang terapis itu menurut saya ada benarnya kalau pertama kali mengajarkan menulisnya langsung huruf. Tapi kalau pertama kali mengajarkan menulisnya tidak langsung huruf, otomatis anak tetap bisa membentuk sudut. Karena tadi kita kan pakai ini kan. Oh iya, yang ada Oh iya. segitiga, Tetap bisa membentuk ada sudut karena ya jadi kita nggak tiba-tiba kalau misalnya yang seperti diceritakan terapis itu tiba-tiba anak belajar nulis langsung huruf kecil, nah itu bisa jadi salah. Tapi kalau di Montessori kan ada persiapan yang memang anak sudah bisa dulu membuat garis, sudut, baru huruf. Itu aja sih perbedaannya, jadi tidak ada yang salah sih. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih. Lanjut Bu Helzi, Ya, dari Ibu Maria kembali. Apakah ada checklist atau apakah ada checklist lengkap sebentar apakah ada checklist lengkap mungkin yang bisa digunakan buat kami mengecek kesiapan anak jika ada Bu, mau di-sharing dong, makasih. Mungkin checklist ini Itu Leo ya. nyambung sama pertanyaan Tadi. selanjutnya. Kalau bisa checklistnya ada indikator. Lo bilang apa lagi? Ada pertanyaan di bawahnya nyambung tadi keputus. Sebenarnya sudah ada sih materi tentang itu, maksudnya tuh saya sudah membayangkan ini loh worksheet-nya, ini target-targetnya, ini indikatornya. Nah, Yes, nanti itu tergantung helpful banget, Bu. Mama Leo ada waktu untuk merealisasikannya, karena kan yang bagian desain worksheet itu Mama Leo. Kalau saya akan membuat Iya. materinya. Ya mungkin Gimana Mama Leo? dari aku sebenarnya mungkin biar kita nggak bingung kan indikatornya apa ya, jadi kita bisa evaluasi. Ya. Oh udah oke nih gitu, oh belum nih gitu, jadi kita tahu. Ya, Jadi kita bisa. nggak lompat-lompat kali gitu ya Bu Helzi ya. Iya, iya. Bisa kemampuan bilateral. Nah, kegiatan fisiknya ini sudah cetak. Oh, worksheet-nya yang ini sudah cetak yang seperti itu kan, Bu? Yes. Nah, iya betul itu, tapi kan itu kan untuk pramenulis dan pramembaca. Maksudku ya seperti itulah Bu Helzi misalnya. sekaligus sampai membaca Green Series. Jadi tunggu ya Mama Leo. Tapi kalau nggak sampai green nggak apa-apa sih. Mungkin tahap awal dulu boleh di-sharing dulu gitu ya Mama Leo ya sama Bu Helzi ya. Iya, Thank you. siap. Baik Bu Maria, terima kasih. Lanjut ya Bu, dari Ibu Iya. Agustina Iklestari. Saya mau tanya, tadi ada alat untuk tahapan sensori melatih anak memegang pensil yang terbuat dari baja. Tadi dibeli di mana, Bu? Terima kasih. Banyak sih di online shop. Nanti mungkin kalau bingung kita share aja ya alamat Shopee-nya nanti ya Mundia ya di Ya, grup boleh. Di grup aja ya. nanti. Banyak. Atau nama toolsnya kali ya Bu ya, karena kadang masa cetakan kita carinya. Metal insert. Metal insert. Namanya Oke, metal oke. insert. Ya. Thank you Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Lanjut Ibu Heni. Bu, anak saya sepertinya menghafal bentuk kata. Jadi beberapa kata yang dia seperti bisa baca, tetapi sebenarnya dia menghafal bentuk katanya. Contoh, dia bisa baca kata Ancol karena sering pergi ke Ancol. Apakah ada tips agar
mengajar membaca untuk tipe anak seperti ini? Terima kasih. Halo Mom, anak Mom sama seperti anak saya. Jadi banyak anak autistik itu yang menghafal bentuk huruf, ya bentuk kata, langsung mata. Entah gimana proses otaknya, pokoknya mereka udah tahu ini bacanya mata gitu kan. Jadi itu tidak ada yang salah, Ibu bisa menggunakan ini nanti ya. Jadi ketika anak sudah bisa baca tulisan mata, ini nggak ada ya tulisan mata, kebetulan nggak ada di sini yang ini. Ya kita jadi ada tulisan mata, anak Mom kan udah bisa baca. Nah nanti suruh ambil hurufnya Mom. Jadi kita balik cara belajarnya ya, menggunakan huruf ini. Nah, jadi ini ada tulisan mata, kemudian suruh susun lagi menggunakan ini, huruf ini. Lalu nanti tanyakan hurufnya satu-satu. Yang ini hurufnya apa, yang ini apa. Nah, jadi kita kayak anak saya nih, jadi terbalik ini membaca dulu, baru mundur ke suku kata, ke huruf. Jadi memang ada sebagian anak yang begitu cara kerja otak mereka. Jadi nggak masalah sih. Bagaimana Gimana, Ibu Mom? Heni? Ibu Heni? Ibu Heni. Saya lanjut ya Bu, ini nggak ada jawaban. Ya, nanti kita bahas lagi di grup kalau misalnya ada pertanyaan. Ibu Agustina, kegiatan-kegiatan sensori yang bisa dilakukan untuk anak ASD yang stemmingnya lebih banyak tepuk tangan agar anak bisa siap untuk mulai menulis dan membaca. Kegiatan-kegiatan sensori yang bisa dilakukan untuk anak. Jadi mungkin maksudnya apa kegiatan sensori yang bisa dilakukan untuk anak ASD yang stemmingnya lebih banyak tepuk tangan agar dia siap untuk membaca dan menulis. Nah, sebenarnya kalau ini memang mungkin kajiannya agak lebih mendalam lagi ya, Beliau. Yang anak ASD itu kan kalau stemming itu kan ada sebabnya ya, maksudnya itu apakah mereka waktu itu memang sedang cemas, sedang menghindari tugas, ataukah sedang bosan. Nah, ini yang perlu kita observasi dulu, baru kita sesuaikan kegiatannya. Nah, mungkin kalau untuk yang masih stemmingnya maksudnya dalam sehari itu masih lebih banyak gitu, saran saya perbanyak dulu motorik kasarnya. Bagaimana Mbak Agustina? Iya, Mam. Apa tadi Ya. motorik kasarnya ya? Ya, motorik kasarnya lebih dibanyakan dulu supaya lebih kurang steamingnya ya, dan juga diobservasi apakah kapan anak ibu steaming, apakah ketika tidak ada kegiatan atau menghindari tugas atau sedang belajar. Kalau misalnya sedang belajar mungkin menghindari tugas atau dia cemas. Kalau sedang tidak ada kegiatan berarti ibu harus susun kegiatan yang lebih padat lagi untuk anak ini, dan perbanyak kegiatan motorik kasar seperti jalan pagi, olahraga gitu ya Bu ya. Oh iya. Oh berarti kita perbanyak lebih yang itu ya, yang motorik kasarnya ya, Ya, Mam ya. motorik kasarnya lebih banyak lagi kegiatannya sehingga anak berkurang steamingnya. Tapi tetap diperhatikan Selain penyebabnya. Halo? Ya? ah, selain jalan pagi atau jalan sore gitu, motorik kasar apalah yang bisa kita lakukan gitu untuk mengisi sensorinya itu. Bisa dengan kegiatan di rumah tangga ya. Jadi kegiatan motorik kasar itu tidak selalu harus dalam bentuk olahraga. Bisa juga di rumah, ajari menyiram tanaman yang memang misalnya walaupun ada selang tapi kita sengaja pakai ember. Jadi kan mengeluarkan tenaga juga, mengangkat air dengan ember, bisa membantu memasak atau mencuci, menjemur pakaian, dan kegiatan rumah tangga lainnya itu juga bagian dari motorik kasar yang juga memenuhi kebutuhan sensori anak. Ah, baik, itu Bu Helji, terima kasih ya Ya, saran sama-sama dan ya. masukannya. Sama-sama Bu. Baik, saya lanjut ya Bu. Ya. Dari bentar. Dari Ibu Sri. Malam Mam Helji, anak saya 4 tahun 5 bulan dengan kondisi autis. Untuk tipe memegang pensil sudah static tripod grasp. Namun sejak usia 2 tahun sering diajak papanya menggambar lampu lalu lintas dan pesawat. Sekarang kalau diajak menulis, maunya hanya menggambar benda itu dan tangannya harus dipegang.
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar mau menulis sendiri tanpa dibantu karena anak terlihat seperti insecure, Mom? Nah, berarti kalau misalnya yang mau digambar hanya benda-benda itu saja, itu memang itu yang beliau ya, anak autistik memang sering rigid menyukai hal yang sama berulang-ulang itu Betul. sering terjadi di anak autistik. Mungkin ya kalau solusinya sih menurut saya mungkin perbanyak lagi beri contoh gambar-gambar yang lain supaya anak mungkin bisa teralihkan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba anak harus dipegang tangannya karena merasa tidak percaya diri, ini kira-kira penyebabnya apa? Gitu. Apakah ketika dia menggambar itu dia merasa tidak mampu atau bagaimana? Nah, dan ini juga berhubungan lagi karena anak Mom masih berapa tahun tadi Mom dia? 4 tahun 5 bulan. Ya, 4 tahun 5 bulan. Uh, mungkin perlu diobservasi di kegiatan keterampilan hidupnya. Apakah dia sudah bisa mandiri misalnya makan sendiri? Ini kan juga membangun rasa percaya diri. Nah, jadi mampu menyuap makanan sendiri itu bukan hanya soal mandiri, tapi juga membangun rasa percaya diri anak. Sama kayak kita kan ibu-ibu gitu kan, sekarang lagi musim kanva, kemudian ibu-ibu belajar kanva di rumah nih sambil ngasuh anak, kemudian tiba-tiba hasil kanvanya bagus, pasti ibu-ibu merasa, saya walaupun sudah ibu ternyata saya bisa. Rasa juga dirasakan oleh anak-anak kita ketika mereka tiba-tiba bisa nyiram tanaman, bisa pasang kaos kaki sendiri, itu membangun rasa percaya diri mereka. Makanya sangatlah penting kegiatan keterampilan hidup itu dilakukan setiap hari karena sangat berpengaruh dengan rasa percaya diri. Oh, adik sudah bisa ambil nasi sendiri. Anggaplah mereka kan nggak bisa buka magicom, jadi mama taruh nasi magicom di mangkok, kemudian nasi di mangkoknya di sendok ke piring sendiri. Jadi kegiatan menyendok itu nggak selalu seperti contoh saya tadi hanya kacang-kacangan, tidak. Ketika anak udah bisa, maka lakukan generalisasi di kehidupan sehari-hari, menyendok nasi dari mangkok ke piringnya sendiri. Nah, jadi saran saya perbanyak lagi kegiatan-kegiatan keterampilan hidup yang membuat anak ibu merasa percaya diri, baru nanti ajarkan lagi menulis, gitu. Halo? Ya, halo Mom Ya. Helzi. Ya. Ini Mom, jadi kan anak saya yang usia 4 tahun 5 bulan ini, dia itu anak kedua. Dia jadi punya abang, Ya. kalau punya abang yang dia sering ngelihat abangnya tuh jago gambar gitu. Jadi sebenarnya untuk keterampilan itu dia makan udah bisa sendiri. Nah, dia kan terapi juga. Jadi kayak meronce dia bisa, terus mencabut yang kan ada itu kayak jamur ya. Jamur yang dibolong-bolong mulai dari yang besar Iya, iya. sampai yang kecil tuh dia bisa. Jadi Iya. makanya yang saya sampaikan tadi kalau sebenarnya cara memegang pensilnya itu dia udah ini itu apa sih namanya udah statis tripod Bagus. itu lah, sesuai dengan usia lah gitu. Jadi kalau menggaris pun Iya. sebenarnya dia bisa, tapi dia seperti kayak karena mungkin karena keseringan diajak papa yang menggambar, jadi kayak melewat apa sih ya, terlewat langsung diajak menggambar bentuk. Jadi dia pengennya itu kayak ya abang kayak kelihatan bagus ya, maksudnya aku pengennya itu gitu. Jadi dibantu papanya untuk menggambar gini. Jadi setiap kita menulis garis, kayaknya dia pengen cepet gitu, ikut yang kayak gitu kayak abang gitu, gambar pesawat, gambar ini. Nah, sebenarnya bisa kalau misalnya kayak menggaris tuh bisa gitu. Cuma dia kayak pengennya cepet kayak buru-buru gitu. Padahal sebenarnya cara memegang pensilnya itu mah udah bagus gitu. Jadi kadang berarti kita itu apa ya masih perlu untuk meningkatkan keterampilannya lagi ya, Mam. Nah, itu meningkatkan kepedeannya untuk melewat. Kadang dia nggak, kalau misalnya dia garis gitu, itu sebenarnya emang keinginannya atau memang ketidakmampuannya atau ketidakmengertian itu yang saya kadang sedang membaca sebenarnya ini di fase yang kenapa dia nggak mau. Pokoknya dia pasti narik tangan kita untuk membantu dia untuk menggambar lebih tepat menggambar. Tapi kalau disuruh menggaris dia kayak ogah-ogahan gitu sebenarnya. Karena kita kan sempat mengajak dia kayak menggaris kan ada worksheet yang melintas garis tengah itu kan Mama. Iya. Saya Iya. tuh banyak ngeprint berbagai macam worksheet yang seperti itu kan, garis lurus atau garis diagonal. Nanti itu sebentar aja udah gede garis gitu kan. Dia nanti pelan. Terus
ambil tangan saya atau siapapun yang nanti mengasih worksheet itu gitu. Dia kayak nggak pede. Padahal untuk mencabut, terus yang untuk botol ya, tutup botol itu kan dia udah bisa buka juga gitu. Nah itu bagaimana kira tipsnya mau? Oke, baik. Tapi ada yang menarik yang saya lihat dari sisi Anom ya, kalau anak autistik merasa kok abang aku lebih bisa dari aku ya. Justru itu sebenarnya sebuah kelebihan ya yang justru Iya, menarik bagi saya. Karena biasanya anak autistik nggak peduli kita ya, tidak cuek. peduli. Terserah lah orang mau bagus apa Iya enggak. bener. Ya kan itu kan terserah lah teman-teman dapat 100. Kalau ini kok dia Udah bisa mulai ini dia. memikirkan ya, itu adalah sebuah anugerah sebenarnya, Iya, anugerah. Jadi, ya, cuma ya itu menjadi karena ada fase yang ini kok kok ini dia sering melirik gitu kan, karena mereka kadang sebelah-sebelahan juga kan, abangnya gambar macam-macam, robot gitu, dia ngelihat, terus dia kayak mau pamer ke abangnya, tapi dia nggak bisa memang gitu kan, jadi bilangnya iya, gambar pesawat gitu, kayak ngajak kita gitu kan, bantu dong gitu kan. Padahal kita mau garis, dek garis, tapi kadang saking dia bosan ya dicoret-coretnya aja jadinya semua. Padahal cara memegangnya itu udah tepat gitu. Jadi dia karena salah, kalau salah itu dihapusnya. Nah ini kayaknya apa waktu itu sama papanya itu kalau misalnya salah dihapus. Jadi dia kalau ada yang kayak nggak tepat tuh dihapus gitu, kayak rigid gitu. Pokoknya jangan salah gitu. Kalau ada yang tercoret kalau dia udah nggak pas, tambah dicoretnya lagi gitu. Ini kok mau dihapus tapi nggak terhapus gitu karena kan pakai tangannya kan dia belum ngerti menghapus gitu. Nah itu yang jadi kayak kok nggak pede ya, adik nulis sendiri bisa gitu, tulis gitu kan. Pasti megang ini kita, megang tangan kita gitu. Makanya saya ini gimana caranya ya supaya dia mau sendiri padahal sudah untuk fase sensorinya, terus untuk keterampilannya juga kan makan sendiri gitu kan. ya. Untuk kayak istilahnya benda-benda kecil gitu kayak beras memasukkan apa gitu itu juga dia udah bisa gitu. Jadi kadang kita ini gimana ya caranya supaya dia pede untuk memegang sendiri nggak usah sebenarnya bisa sih gitu tapi kok nggak mau cara megangnya itu udah kayak menulis biasa gitu kayak udah mulai bukan menggenggam lagi gitu udah cakep lah gitu coba kenapa nggak Iya. mau ya gitu. Berarti kalau kasusnya seperti ini, berarti kan anak mom sudah sangat bagus ya bisa iri dengan abangnya. Kalau menurut saya triknya adalah abangnya yang dibawa mundur. Jadi sediakan worksheet menggaris. Nah kemudian abangnya juga ikut menggaris dulu. Oke iya ya belum nggak kepikiran. Jadi Iya, serta mamanya, papanya, abangnya semuanya menggaris dulu. Dulu abang waktu seusia adik juga menggaris loh. Papa dulu waktu seusia adik buat garis loh. Nah ini akan menimbulkan rasa percaya dirinya lagi gitu ya. Iya benar ya nggak kepikiran iya belum pernah sih abang juga ini ya benar oke mam nanti saya coba deh ya Iya. makasih banyak Mam Helsi. Sama-sama ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya Bu Helzi. Ya. Ibu Mamai, izin bertanya Bu, di mana kita bisa mendapatkan media sensori pramembaca? Maksudnya movable alphabet, Bu Helzi. Oh, ini sebenarnya di toko-toko Montessori nanti kami share ya linknya di grup. Ada semua apa-apa yang tadi saya tampilkan ada semua jualnya di sana. Bagaimana Bu Mamai? Tidak ada jawaban. Kita lanjut ya Bu. Dari Ibu Nura. Suara saya kedengaran Bu? Kedengaran. Kedengaran baik. Iya, ini dari Bu Mamai kalau media huruf geser dari kayunya. Iya, itu di 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 Shopee ada. Nanti kita bantu berikan linknya aja ya, Mam, di grup ya. Oke. Ibu Nura, Bu Helzi, anak saya visual sekali. Kalau dengan menggunakan gambar, akhirnya dia menghafal saja yang terlihat di gambar. Apakah ada cara lain belajar membaca selain memperlihatkan gambar bentuk tadi? Pertanyaan lain ya, saat menulis, mau langsung semua apa satu-satu dulu dijawab, Bu Helzi? Oh ya, Baik. boleh. Yang pertanyaan pertama apa tadi, Kak? Yang satu-satu dulu ya. Anak saya visual sekali.
Kalau dengan menggunakan gambar, akhirnya dia menghafal saja yang terlihat di gambar. Apakah ada cara lain belajar membaca selain memperlihatkan gambar tadi? Memperlihatkan gambar Sebenarnya buku. anak yang visual terhadap gambar itu tidak ada masalah sih, seperti anak saya kan. Jadi nanti jika ketika melihat gambar, kemudian dia sudah menghafal huruf-hurufnya, maka setelah itu gunakan alfabet untuk menyusun kata-katanya satu-satu lagi. Nah, disitulah kita bisa menstimulasi mereka membaca. Jadi misalnya sudah tahu nih, ada gambar buku, lalu ada tulisannya buku, anak bisa baca buku, maka setelah itu baru gunakan huruf-huruf seperti ini. Jadi kita tuh setelah maju mundur sedikit untuk anak-anak yang cepat menangkap kata secara visual. Karena memang banyak anak-anak autistik yang mengalami seperti itu, termasuk juga anak saya. Itu Mem. Saya lanjut ya, masih dengan orang yang sama ya. Ya. Ibu Nura nanti kalau mau bertanya silakan open mic ya. Pertanyaan Siap. lain. Saat menulis, anak saya menggambar bentuknya dulu. Setelah itu menulis hurufnya. Memang dia bisa, tapi hanya huruf di awal saja. Setelah itu tidak bisa. Padahal 2 suku kata dia sudah bisa semua. Kenapa ya? Ini saya agak kurang paham nih. Iya. Berarti misalnya mau halo? Ya, Bu Iya, Nura. iya, Ya, Mam. gimana? Jadi memang saya nggak tahu ya apa saya salah di awal ngajarinya. Jadi memang di tempat terapi juga seperti itu. Jadi ngajarinya itu Mam dimulai dari gambar. Jadi gambar anggaplah gambar buku dulu ya. Habis itu baru menulis buku gitu ya. Dia memang saya Ya. gambar semuanya kepala, alis dan lain-lain itu digambar dulu. Dia tuh bisa semua tapi di awal saja. Habis itu sudah buyar semua, nggak tahu setelahnya itu. Tapi dia bisa semua huruf yang di awalnya saja. Setelah itu udah nggak bisa lagi gitu. Itu Yang di awalnya ada suku kata atau huruf? huruf saja. Misalnya buku dia bisa huruf B. Iya, bisanya B tapi setelah gitu bu. Habis itu dia bisa sih nulis U-nya, tapi setelah itu udah nggak bisa lagi. U-nya berarti dia lupa. Iya, lupa. Setelah itu juga lupa sih sama. Apakah saya Jadi salah dia ya Mam yang ngajarinnya? bukan salah. Jadi kan anak sudah tahu gambar buku, tapi ketika anak menyusun suku kata buku, dia baru bisa menyusun suku kata bu, tapi belum Iya. bu gitu ya. Iya. Nah, bisa sih sebenarnya diakali juga dengan kartu suku kata. Jadi gambar buku di atas, nanti ada 2 suku kata di bawah bu dan pu. Nah, susun keduanya di bawah kata buku, jangan tulis dulu, susun dulu. Jadi suku katanya juga dicetak, gambarnya juga dicetak. Jadi buku di atas, di bawah suku katanya bu dan suku kata pu. Nah, itu disusun dulu. Nah, setelah anak oke, ingat nih, sudah ingat anak nih, buku. Nah, baru nanti tahap ketiganya ditulis, gitu ya, Mom. Oh. Bu Nura. Jaringannya agak itu. Iya. Mam, berarti ini tahapannya jangan nulis dulu ya. Berarti nyusun dulu ya. Ya, susun dulu. Ya, kalau di Montessori kan tidak tulis dulu, tapi menggunakan Tidak huruf tulis dulu ya. ini, huruf apa ya. Jadi susun dulu menggunakan huruf ini, buku, atau kalau tidak ada huruf ini menggunakan kartu suku kata Iya. buku dan suku kataku. Nah, setelah itu oke, nah nanti baru tulis. Ya. Baru nulis. Oke, siap. Mam, saya cuma penekanan aja ya. Saya juga butuh tuh Mam untuk yang dari Bu Maria. Saya pengen tahu juga nih checklist anak saya yang bolong-bolong tuh dari mana aja. Yang tadi, kalaupun belum, saya boleh dong Mam minta PPT-nya ini. Jadi saya bisa minimal, visualnya anak saya nih yang kurang di sini. Jadi tahapan-tahapannya saya mau memperbaiki dari awal nih, Mam. Waduh, mami-mami ini bikin Mami Leo nambah kerjaan. Maaf ya, Mam Leo. Kalau untuk checklist nanti mungkin ya kami butuh waktu dulu untuk mempersiapkannya. Tapi kalau untuk PPT nanti kami bagikan di grup. Jadi nanti untuk sementara cek dari PPT dulu ya. Iya, sementara saya cek PPT dulu, Mam. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mam. Oh ya, satu lagi ya, Mam. Untuk yang berhitung, boleh nggak sambil saya sama-sama jalan? Saya kan sudah pakai Nomicon juga nih.
untuk yang tahapan yang membaca dan menulisnya, boleh ya saya sama-sama jalan? Boleh, sangat boleh sama-sama jalan dengan syarat Nggih. ikutin langkah-langkahnya. Jadi kalau diberhitung kan harus pra juga ya. Jadi Iya, otomatis seharusnya. pertama lulus dulu keterampilan hidup, kedua stimulasi sensorial, baru masuk tahap pra membaca, pra menulis, pra matematika gitu ya. Oke, Susunannya gitu ya, Bu. nggih, Ya, siap, Mam. Mam. Terima kasih, Ya, Mam. ya. Terima kasih. Oke, Ibu Dewi, untuk anak yang sudah mulai verbal, tapi masih terbatas, tapi belum bisa komunikasi dua arah, apakah boleh mulai ajarkan membaca? Anaknya sudah hafal alfabet. Sangat boleh. Jadi kalau membaca itu kan sebenarnya tidak harus untuk anak yang sudah verbal ya. Jadi kalau komunikasi dengan verbal kan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau mungkin bisa jadi dia belum begitu banyak verbal, tapi dia bisa berkomunikasi nanti dengan apa yang mereka tulis, apa yang mereka baca. Jadi tidak ada masalah, mau bisa diajarkan sesuai tahapan-tahapan tadi. Apalagi di Montessori kan semuanya ada benda-bendanya, jadi kita tidak perlu banyak memberikan keterangan. Nah, sehingga anak yang belum verbal pun juga bisa menangkap apa yang kita ajarkan. Begitu, Mam. Oh iya, baik. Hmm. Kalau ini apa PR PB Map-nya masih banyak gitu, tapi nggak apa-apa ya kita ajarin membaca sambil paralel diajarkan membaca. Nah, Maksudnya tergantung membacanya yang mana dulu. Kalau misalnya kan anakmu sekarang di PB Map, anggaplah misalnya level 3 atau level 2. Nah, untuk membacanya yang tadi saya sampaikan, luluskan dulu keterampilan hidupnya, sensorialnya, baru nanti ke pranya, gitu ya, Mam ya. makasih. Iya, sama-sama, Mom. Kita lanjut ya, Bu. Iya. Ibu Yuliana, izin bertanya ya, Bu. Ada nggak paduan komplit untuk pengembangan kegiatan keterampilan hidup dan sensori? Anak saya masih bermasalah dengan sensori, fokus, motorik. Saya pengen fokus ke hal itu dulu. Padahal Ananda sudah berusia 12 tahun dan gampang frustasi, emosi bila tidak mengikuti pembelajaran. Halo? Halo, Mam Leo? Ya, ya. Halo. Iya, ya. Ya, pertanyaan Ibu ini bisa kita jawab langsung. Ya, silakan. Halo? Silakan. Ya. Jadi untuk area keterampilan hidup itu yang 4 tadi kan cakupannya lebih luas lagi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini langsung, mungkin akan dibuka khusus ya, webinar khusus untuk area partikel life itu, keterampilan hidup itu dibahas sampai semua keterampilan apa saja sih di merawat diri, di merawat lingkungan, itu ada, bisa sih ada panduan khususnya yang mungkin bisa dijelaskan lagi kalau misalnya untuk diajarkan itu satu webinar khusus gitu. Jadi karena materinya banyak. Nah, kalau misalnya Ibu sekarang saya ingin belajar sendiri aja, Bu, itu mungkin bisa beli buku Montessori yang judulnya keterampilan hidup atau sensorial. Seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ya nanti bisa juga di-share. Jadi khusus untuk keterampilan hidup bisa dibaca di buku ini atau buku-buku lain yang judulnya ini. Nah, itu dibahas secara detail. Jadi memang ada mengancingkan baju dan mengikat tali sepatu, masih banyak lagi yang tidak bisa disampaikan di webinar kali ini. Jadi saya hanya menyampaikan tadi secara garis besarnya. Itu. Bagaimana Bu Oke, Yuliana? nanti iya, terima kasih banyak penjelasannya, Bu. Nanti Iya. mohon di-share linknya biar bisa Iya, ini iya. mendapatkan Iya. buku yang dimaksud. Iya. Kalau ini sama untuk sensori juga punya buku panduan sendiri juga ya, Bu. Ya, ada bukunya, jadi ada untuk sensori juga. Dan mungkin nanti awal tahun bisa ditunggu ya webinar. Nanti saya akan buka webinarnya itu benar-benar satu-satu. Kalau sekarang kan bahasa. Nah, nanti sebenarnya kan webinarnya harusnya keterampilan hidup dulu ya. Webinar keterampilan hidup dulu, kemudian webinar sensorial biar bisa benar-benar dikupas dan dibahas secara detail. Nanti untuk saat ini mungkin Ibu bisa belajar sendiri dulu dari buku-buku yang tadi saya anjurkan. Gitu ya, Bu ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih penjelasan. Baik. Lanjut ya Ibu. Dari Ibu Kenny.
Terima kasih, berarti ada sensori anak saya yang belum, oh ini mungkin tadi udah tanya ya. Terima kasih, berarti ada sensori anak saya yang belum matang. Anak saya 6 tahun, 4 bulan. Sudah terapi ABA FITW. Bagaimana jika anak yang masih ragu jika mau mulai nulis masih minta dipegang tangannya? Padahal sudah bisa nulis angka 0, 1, 2, dan lain-lain. Dan untuk baca sudah bisa suku kata. Akan tetapi harus diawali kita dulu untuk mengeja masih ragu-ragu. Mengeja. Eh, 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 ini yang saya baca kedengaran nggak Bu Helji? Ya, Halo? kebetulan di sini mati lampu, tiba-tiba mati lampu. Waduh, Oh, masih dengar suara saya nggak, Mo? kedengaran, kedengaran. Dengeran. Halo Bu Helji? Mohon maaf, tiba-tiba di area Jambi mati lampu. Semoga Bu Helji? Ini kalau misalnya Bu Helji belum bisa balik, ini halo. Ini sisa pertanyaan saya akan taruh di grup nanti. Ini masih ada berapa menit? Ya. Bu Helji. Bentar ya. Saya coba chat Ibu Helji dulu.